Suatu hari, seorang memberi satu keranjang makanan yang sudah basi kepada seorang miskin. Si miskin tersenyum menerimanya dan segera pergi meninggalkannya. Ia pulang dan segera mengosongkan keranjang tersebut, lalu membersihkannya. Kemudian ia memenuhi keranjang itu dengan bunga-bunga yang indah dan harum dari kebun yang digarapnya sendiri. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah orang yang memberinya dan menyerahkan keranjang itu kepadanya. Orang tersebut terkejut dan heran melihat sikap orang miskin tersebut. Lalu ia pun bertanya, "Aku memberimu satu keranjang makanan yang sudah basi. Lalu, kenapa kau mengembalikannya dengan dipenuhi bunga-bunga yang indah?" Si miskin menjawab, "Setiap manusia memberikan apa yang ada dalam hatinya. Setiap kita memiliki hati nurani. Dari sanalah bermula apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Jika hati kita baik, maka seharusnya yang keluar dalam bentuk tindakan, baik perkataan maupun perbuatan, akan baik. Demikian juga sebaliknya. Walau ada anomali yang mengecohkan, karena yang tampak di luarnya baik, namun sesungguhnya itu hanya manipulasi demi tujuan tertentu. Ambil contoh mereka yang menebar pencitraan untuk membangun image. Walau di luarnya tampak baik, namun sesungguhnya di dalam hatinya tidaklah demikian. Firman Tuhan dalam 1 Samuel 15 ayat 7b berkata, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu kepada siapa kita sebaiknya berbuat baik? Yang pertama, berikanlah kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amsal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Ayat ini mengatakan bahwa ada orang yang berhak menerima dan ada yang tidak berhak menerimanya. Rasul Paulus mengajarkan kita agar tidak dimanfaatkan orang yang tidak berhak menerima kebaikan, yakni mereka yang tidak mau bekerja, padahal mereka mampu untuk bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10b berkata, "Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Yang kedua, berikanlah kebaikan kepada orang yang tidak mampu membalasnya. Lukas 14 ayat 12 berkata, "Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, 'Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya.'" Bukan berarti ayat itu melarang kita melakukan hal di atas, tetapi Yesus sedang mengajar kita agar pada saat kita melakukan perbuatan baik, lakukanlah dengan keikhlasan dan ketulusan tanpa mengharapkan balasan. Untuk apa kita berbuat baik? Pada saat kita melakukan kebaikan, maka kita sedang mengerjakan keselamatan kita dan hidup di dalamnya. Karena Efesus 2 ayat 10 dikatakan, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Perbuatan baik adalah benih yang pasti akan bertumbuh dan berbuah jika ditabur dan ditanam di tanah yang subur. Kebaikan adalah kebahagiaan yang kita perbuat kepada orang lain. Keikhlasan adalah kebaikan yang kita perbuat bagi diri kita sendiri.
Kiranya hati dan hidup kita selalu dipenuhi dengan segala kebaikan. Amin.